Halo Sobat Kasih Fakta, pernah kepikiran nggak sih kalau ada satu kelompok di dunia yang bisa jadi partai politik, organisasi sosial, dan pasukan militer bersenjata sekaligus? Anehnya lagi, kelompok ini bukan negara, tapi kekuatannya bisa bikin Israel, Amerika, sampai Arab Saudi waspada. Ya, kita lagi ngomongin Hizbullah, partai yang lahir dari perang, tumbuh di tengah kekacauan, dan sekarang punya pengaruh besar di seluruh Timur Tengah. Gimana bisa satu kelompok kecil dari Lebanon berubah jadi pemain besar di peta politik dunia? Tenang, kita bakal kupas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Di awal dekade 80-an, Lebanon berada di ambang kehancuran. Perang saudara yang pecah sejak tahun 1975 mengubah negara kecil itu menjadi medan pertempuran bagi berbagai faksi, agama, dan kepentingan asing. Di tengah kekacauan itu, Israel melancarkan invasi besar ke wilayah Lebanon Selatan pada tahun 1982 dengan alasan ingin menghancurkan basis Organisasi Pembebasan Palestina. Tapi dampaknya jauh lebih luas. Ratusan ribu warga sipil kehilangan rumah, dan wilayah Syiah di selatan menjadi sasaran bom dan serangan darat yang menghancurkan segalanya. Dari reruntuhan dan penderitaan itulah muncul sebuah gerakan baru yang menamakan diri Hizbullah, atau dalam bahasa Arab berarti Partai Allah. Mereka lahir bukan dari lembaga resmi negara, melainkan dari semangat perlawanan terhadap pendudukan asing. Banyak dari pendirinya adalah ulama muda dan pejuang Syiah yang terinspirasi oleh Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Iran melalui Garda Revolusi atau IRGC memberikan pelatihan, senjata, dan bantuan logistik untuk memperkuat gerakan ini. Tujuan awal Hizbullah sederhana namun tegas, yaitu mengusir pasukan Israel dari tanah Lebanon dan melindungi masyarakat Syiah yang menjadi korban konflik. Tapi sejak awal pula, Hizbullah tak hanya berfokus pada perang. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati tak hanya datang dari senjata, tetapi juga dari hati rakyat. Dengan strategi sosial yang cerdas, Hizbullah mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga amal. Mereka memberi bantuan kepada keluarga miskin dan membangun infrastruktur di daerah yang diabaikan oleh pemerintah pusat. Hal itu membuat dukungan rakyat terhadap mereka tumbuh pesat, terutama di Lebanon Selatan dan pinggiran Beirut. Selama dekade berikutnya, Hizbullah berkembang menjadi entitas yang unik. Mereka bukan hanya pasukan militer, tapi juga partai politik dan jaringan sosial besar. Para analis internasional menyebutnya sebagai state within a state, sebuah negara di dalam negara. Sementara pemerintahan resmi Lebanon seringkali terpecah oleh kepentingan politik dan agama, Hizbullah justru tampil disiplin, solid, dan efektif dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1992, Hizbullah untuk pertama kalinya ikut serta dalam pemilu parlemen Lebanon dan berhasil meraih kursi. Langkah itu menandai pergeseran besar dalam strategi mereka, dari perjuangan bersenjata menuju pengaruh politik yang sah. Meski begitu, mereka tidak pernah melepaskan identitas militernya. Sayap bersenjata Hizbullah terus beroperasi di perbatasan selatan, melawan pasukan Israel dan mengklaim sebagai penjaga kehormatan bangsa. Setiap pertempuran, setiap korban, semakin memperkuat citra Hizbullah di mata pendukungnya sebagai simbol keteguhan dan perlawanan. Di sisi lain, negara-negara barat mulai memandang mereka sebagai ancaman keamanan. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memasukkan Hizbullah ke dalam daftar organisasi teroris. Sementara Iran dan sebagian rakyat Lebanon menyebut mereka sebagai pahlawan. Inilah wajah ganda Hizbullah yang membingungkan dunia. Bagi sebagian orang, mereka adalah pelindung lemah dan penjaga tanah air. Bagi yang lain, mereka adalah kekuatan bersenjata di luar kendali negara. Namun satu hal yang tak terbantahkan, Hizbullah telah mengubah wajah Lebanon selamanya. Dari kelompok kecil yang lahir di tengah perang,
Kini mereka menjadi kekuatan besar yang tak bisa diabaikan dalam politik militer dan kehidupan sosial negara itu. Kehadiran Hizbullah di panggung Timur Tengah membuka babak baru dalam sejarah Lebanon. Sebuah perjalanan panjang dari penderitaan menuju kekuasaan, dari perlawanan menuju legitimasi. Dan di antara garis senjata dan doa, lahirlah kekuatan yang kelak mengguncangkan kawasan. Memasuki era 2000-an, Hizbullah tidak lagi sekadar kelompok perlawanan bersenjata. Mereka telah menjelma menjadi aktor politik besar di Lebanon, dengan pengaruh yang menembus parlemen, pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dari kawasan miskin di Beirut Selatan, hingga wilayah pertanian di Lembah Beka, pengaruh Hizbullah terasa kuat. Bendera kuning dengan simbol tangan memegang senapan terangkat, menjadi lambang yang begitu dikenal di setiap jalan. Di mata pendukungnya, Hizbullah adalah pelindung rakyat dan simbol martabat bangsa. Mereka menyediakan bantuan medis, pendidikan, dan pekerjaan di saat negara gagal melakukannya. Sementara itu, pemerintah Lebanon sering terbelenggu oleh utang, korupsi, dan perpecahan sektarian yang tak berkesudahan. Di ruang, sebagian besar peralatan tempur mereka berasal dari Iran, sementara pelatihan dilakukan di kamp-kamp rahasia di Lebanon dan Syria. Iran memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan organisasi ini secara ideologis maupun material. Teheran melihat Hizbullah sebagai sekutu strategis dalam menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Melalui Hizbullah, Iran memiliki jangkauan langsung ke wilayah perbatasan Israel di utara. Hubungan inilah yang membuat Hizbullah sering disebut sebagai perpanjangan tangan Iran di Timur Tengah. Di sisi lain, Arab Saudi dan negara-negara Teluk memandang keberadaan mereka sebagai ancaman terhadap keseimbangan regional dan stabilitas Lebanon. Pengaruh politik Hizbullah semakin kuat setelah Perang tahun 2006 melawan Israel. Meski banyak korban sipil jatuh, kelompok ini mengklaim kemenangan moral karena mampu bertahan dari serangan militer Israel yang jauh lebih besar. Sejak saat itu, citra mereka di mata pendukungnya kian kokoh. Hizbullah dianggap satu-satunya kekuatan Arab yang mampu menandingi kekuatan Israel secara langsung. Namun bagi sebagian rakyat Lebanon, keberhasilan itu justru membawa beban baru. Keterlibatan Hizbullah dalam perang Suriah untuk mendukung rezim Bashar al-Assad memperdalam perpecahan internal. Banyak warga Sunni menilai mereka telah melampaui batas sebagai kelompok perlawanan berubah menjadi alat politik regional Iran. Peran ganda Hizbullah antara politik dan militer menjadikan pemerintah Lebanon sering terjebak dalam kebuntuan. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas dan dukungan Hizbullah untuk menjaga keamanan. Di sisi lain, tekanan internasional terus meningkat. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah tokoh Hizbullah, sementara bantuan ekonomi untuk Lebanon seringkali bergantung pada jarak pemerintah terhadap kelompok ini. Di tengah situasi itu, Hizbullah tetap bertahan dengan strategi khasnya. Mereka terus menampilkan diri sebagai pelindung rakyat kecil dan penentang Zionisme, sambil menjaga hubungan erat dengan Tehran. Dalam setiap pidato pemimpin mereka, Said Hasan Nasrallah berbicara dengan gaya yang karismatik dan tegas, menegaskan bahwa Hizbullah bukan sekadar partai politik, melainkan jalan perjuangan. Bayang-bayang Iran kini bukan hanya hadir dalam ideologi Hizbullah, tetapi juga dalam denyut politik Lebanon. Dari parlemen hingga jalanan Beirut, nama Hizbullah menjadi kata yang tak bisa dihindari. Mereka adalah kekuatan yang tumbuh dari penderitaan, hidup di antara krisis, dan terus bergerak di bawah bayang-bayang perang yang belum berakhir. Di sepanjang perbatasan selatan Lebanon, suara drone dan dentuman artileri sudah menjadi bagian dari keseharian warga. Wilayah itu adalah garis depan yang memisahkan dua musuh bebuyutan, Hizbullah dan Israel. Sejak invasi tahun 1982, hubungan keduanya tak pernah benar-benar damai. Setiap dekade, selalu ada ledakan baru yang memicu ketegangan. Dan di balik setiap gempuran, selalu tersimpan kisah panjang tentang luka, dendam, dan kekuasaan. Bagi Hizbullah, perlawanan terhadap Israel bukan sekadar strategi militer, melainkan identitas ideologis.
Sejak pendiriannya, mereka menyebut diri sebagai Muqawamah Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Tujuan utamanya adalah mengusir pendudukan Israel dan membela rakyat Lebanon dari agresi Zionis. Dari sinilah mereka mendapat dukungan luas, terutama di kalangan masyarakat Syiah yang dulu menjadi korban perang. Ketika Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan pada tahun 2000, Hizbullah mengklaim kemenangan besar. Mereka menyiarkan rekaman pasukan Israel yang meninggalkan pos-pos militer, disambut sorakan rakyat di desa-desa perbatasan. Di mata pendukungnya, itu adalah bukti nyata bahwa kekuatan kecil bisa memaksa musuh besar mundur. Kemenangan itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan Hizbullah, sekaligus memperkuat legitimasi mereka di panggung politik. Namun 6 tahun kemudian, perang besar kembali meletus. Pada Juli 2006, Hizbullah menculik 2 tentara Israel di perbatasan sebagai upaya pertukaran tahanan. Israel membalas dengan operasi militer besar-besaran. Dalam waktu sebulan, ribuan bom dijatuhkan ke Lebanon, menghancurkan infrastruktur, dan menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil. Hizbullah membalas dengan serangan roket ke wilayah utara Israel. Perang itu berakhir tanpa pemenang mutlak, tapi hasilnya mempertegas posisi Hizbullah. Mereka bertahan, dan itu cukup untuk menegaskan reputasi mereka sebagai kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. BBC menyebutnya sebagai "Victory of Survival", kemenangan karena tetap berdiri ketika musuh jauh lebih kuat gagal memusnahkan mereka. Sejak Perang 2006, perbatasan selatan Lebanon selalu berada dalam siaga tinggi. Israel menuduh Hizbullah menyimpan lebih dari 100.000 roket di berbagai gudang bawah tanah. Sebagian roket itu disebut mampu menjangkau hingga Tel Aviv. Laporan dari Al Jazeera dan Foreign Policy menyebutkan bahwa Hizbullah kini memiliki sistem pertahanan udara, drone pengintai, hingga kemampuan perang elektronik yang terus berkembang. Bagi Israel, keberadaan Hizbullah adalah ancaman eksistensial, bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga karena hubungannya dengan Iran. Teheran menjadikan Hizbullah sebagai ujung tombak dalam strategi menghadapi Israel dari utara. Hal ini membuat setiap konflik di Gaza atau Syria berpotensi memicu eskalasi di Lebanon. Sementara itu, bagi rakyat Lebanon, keberadaan Hizbullah membawa dilema. Di satu sisi, mereka bangga pada kekuatan yang mampu menandingi Israel. Di sisi lain, mereka khawatir negara kecil itu terus terseret dalam konflik yang bukan sepenuhnya milik mereka. Ekonomi hancur, listrik terbatas, dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Namun Hizbullah tetap mempertahankan retorika bahwa selama Israel ada di selatan, perlawanan tidak akan berhenti. Di banyak desa perbatasan, anak-anak tumbuh dengan suara sirena dan drone di langit. Bagi mereka, perang bukan cerita masa lalu, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan selama Hizbullah masih berdiri, Israel masih menatap ke utara dengan kewaspadaan penuh. Konflik antara keduanya bukan sekedar soal wilayah, tapi juga pertarungan pengaruh antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Hizbullah berada di garis depan permainan besar itu, di mana setiap langkah politik bisa berujung pada ledakan baru. Lebanon pun terus hidup dalam keseimbangan rapuh antara perlawanan dan kehancuran, antara kebanggaan dan ketakutan. Dan di antara bayang-bayang senjata, masa depan negara kecil itu tetap digantung oleh perang yang tak pernah benar-benar berakhir. Di tanah kecil bernama Lebanon, Hizbullah telah tumbuh dari loka menjadi kekuatan. Dari perlawanan di jalan-jalan berdebu hingga ruang parlemen yang berkilau, mereka tetap menjadi simbol yang membelah pandangan dunia, antara heroik dan kontroversial, antara pelindung dan ancaman. Satu hal yang pasti, kisah Hizbullah bukan sekadar cerita tentang perang, tapi tentang bagaimana kekuasaan, ideologi, dan penderitaan membentuk wajah Timur Tengah hingga hari ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang membuka mata dan menambah wawasanmu.